Terus saya tengok pelan-pelan ke belakang sambil buka pintu dikit-dikit gitu. Tidak ada juga. Namun ada suara anak kecil menangis di dalam sumur. Dalam sumurnya? Di dalam sumur ada suara anak kecil kayak laki-laki yang menangis kayak tantrum gitu di dalam sumur. Ada sosok putih melayang, sosok putih yang melayang tapi gak jelas. Semburan asap dari wilayah kuburan yang sedikit itu. Jadi si makamnya itu kurang lebih ukuran segede buat rumah lah gitu. Si segede kapling gitu. Keluar asap ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Viko Fugara. Dan malam kali ini, seperti biasa, gue udah kehadiran narasumber lagi nih, yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu mengontrak di daerah Tasikmalaya. Langsung aja sapa, sebelah gue udah ada Bang Putra nih. Selamat malam Bang Putra. Malam. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Bang, ini kan Abang waktu itu ngontrak di daerah Tasikmalaya. Iya betul. Nah, kalau boleh tahu Tasikmalaya sebelah mananya nih? Tasikmalaya tepatnya di daerah Kawalu. Kawalu. Iya, Kecamatan Kawalu. Nah, itu tahun berapa Bang waktu di sana? Waktu di sana saya kontrak tahun 2012 sampai 2014. 2 tahunan. 2 tahunan. Di tempat itu. Oh, oke. Nah, waktu kontrak di sana apa nih Bang? Karena kerja atau kuliah atau gimana? Saya masih kuliah. Oh, oke. Jadi 2 tahun terakhir mau wisuda, kontrak di situ, cari yang murah sih. Nah, waktu kontrak di sana sendiri atau sama teman Bang? Pada dasarnya sendiri, cuman dijadikan tempat kumpul temen, anggaplah base camp gitu. Oh, jadi base camp anak kuliahan lah gitu ya. Iya. Oke, untuk cerita horornya mungkin kita tahan dulu ya Bang ya. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Putra nih, simak terus sampai habis, jangan di-skip-skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen ngirim cerita juga seperti Bang Putra di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang, agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke, jadi pada saat itu saya kuliah tuh 4 tahun, ngambil jurus S1. Oke. Yang 2 tahunnya saya tinggal di rumah saudara, di rumah paman. Karena posisinya di kota, kalau orang tua posisinya di kampung lah gitu, di pelosok. Tahun berikutnya, 2 tahun menjelang selesai kuliah, saya mau mandiri istilahnya. Mau mencoba dunia baru. Maka dari itu saya cari kontrakan lah. Cari kontrakan yang namanya masih mengandalkan orang tua, cari kontrakan yang murah. Dan dapatlah di situ. Tepatnya di Kawalu, memang agak jauh dari kampus, tapi tidak apa-apa. Yang penting murah, kan ada motor. Dapat 250, ketemu sama ibu kontrakannya baik, ramah, menyambut saya gitu. Dia senang kalau misalkan ada orang yang mau ngontrak. Di sana karena tidak ada yang bertahan lama di kontrakan itu. Gak tahu kenapa, saya gak peduli dengan hal itu. Karena itu tadi murah. Pas ke sana ada satu yang kosong, yang posisinya menghadap ke semak-semak tebing tanah. Jadi di kana kontrakannya ada 2. Posisi kontrakannya itu bertolak belakang. Jadi belakang ketemu belakang. Kalau pintunya itu bertolak belakang. Paham nggak? Iya, jadi nempel gitu ya? Iya, nempel tapi pintunya di ujung-ujung gini. Di ujung-ujung. Oke. Jadi bukan bersampingan, bukan. Posisi saya yang kosong, yang menghadap ke tebing itu tadi. Saya ambil di situ karena tidak ada lagi. Kontrakan itu ternyata dulunya sejarahnya bekas kuburan.
Oh, oke. Si kontrakan itu bekas kuburan dan masih ada kuburan yang tersisa. Masih ada kuburan? Masih ada kuburan yang tersisa, satu keluarga. Di situ ada anak, kuburan anak, pendek kan. Ada 2 sama 3 dewasa. Oke. Masih ada yang dijaga, yang posisinya di depan kontrakan tetangga, depan kamar tetangga. Kalau saya depannya ya tentu semak-semak, ada pohon-pohon pisang, ada pohon bambu, dan banyak lainnya. Istilahnya itu kebun yang terbengkalai, tidak pernah dibersihin karena pemiliknya orang kaya, jadi diabaikan saja. Pas begitu masuk, auranya berbeda, dingin sekali. Terus minim pencahayaan cuman ada ventilasi kaca yang di atas tuh, yang kecil, cuman itu doang. Jadi cahayanya cuman ada di ruang tengah. Jadi posisi kontrakannya ada ruang tengah, ada kamar, sama dapur, ada sumur. Kalau kamarnya tidak pernah kena cahaya matahari sama sekali. Di situ saya sering masuk angin, sering dingin. Karena suasananya dinginnya itu yang benar-benar nyecep ke tulang gitu. Dingin nusuk ya. Iya, walaupun siang, tengah hari juga dinginnya banget. Di situ ada ruang tengah, kamar, ada dapur, dan sumur. Yang mana si sumur itu dibagi 2. Oh, iya. Sama kamar yang sebelahnya. Dan si sumur itu jarang ada airnya. Kalau misalkan musim hujan ada airnya. Kalau misalkan udah beberapa hari gak hujan, udah gak ada airnya. Jadi kita ngambil air dari tempat lain. Dan itu pun si sumur airnya ditimba, masih ditimba. Jadi tidak ada sanyo, tidak ada mesin pompa air gitu. Ditimbanya itu ya gantian antara saya dan tetangga. Sebelah-sebelahan itu. Suatu hari di kontrakan itu saya bangun sebelum subuh sekitar jam 3 atau setengah 4. Waktu itu saya masih rajin ya, karena masih kuliah, berharap lancar kuliahnya, jadi bangun lebih pagi. Begitu bangun mau ke kamar mandi, tiba-tiba ada suara orang yang sedang nimba air. Oke. Sedang nimba air kan suaranya cekit-cekit gitu kan, suara gelindingnya itu, sama suara embernya jatuh ke air. Lama saya di situ bangun sambil ngumpulin nyawa gitu, duduk nungguin si orang itu selesai. Saya pikir itu manusia tetangga. Ternyata lama-lama udah setengah jam, ini orang kok bukan selesai ngambil airnya. Kalau misalkan udah setengah jam tuh udah kebanyakan, saya pikir ya. Lalu saya ke belakang. Pas ke belakang, ke dapur itu, ke sumur, mau nengok, gak ada orang, gak ada yang nimba. Pas dicek, embernya pun kering. Yang saya pikir udah basah bekas ngambil air, ternyata kering, tidak ada airnya, tidak ada bekas nimba. Di situ baru saya sadar, setengah sadar lah namanya, bangun tidur, ini apaan gitu, apakah manusia atau bukan. Saya sambil baca-baca ke depan lagi, ke ruang tengah, sambil mikir, dengerin lagi, masih ada gak suara itu. Masih belum ada tuh 5 menitan, lama-lama ada lagi suaranya. Terus saya tengok pelan-pelan ke belakang, sambil buka pintu dikit-dikit gitu. Tidak ada juga. Namun, ada suara anak kecil menangis di dalam sumur. Dalam sumurnya? Di dalam sumur ada suara anak kecil, kayaknya laki-laki, yang menangis kayak tantrum gitu. Di dalam sumur. Dan saya langsung lari dari sumur itu, larinya keluar. Saya gak berani di dalam rumah. Saya mau teriak juga bingung, gak ada tetangga. Karena kan sama tetangga tidak begitu harmonis. Mau lari ke jauh juga, ya pokoknya di situ bingung aja pikiran. Gak karuan. Tapi saya gak berani masuk ke dalam. Akhirnya saya nongkrong di luar sampai ada aktivitas orang lain. Sampai ada orang lewat yang mau ke pasar, sampai ada sedikit cahaya matahari lebih dari subuh. Saya berani ke dalam lagi. Singkat cerita, setelah selesai menjelang pagi, baru saya berani masuk. Saya memberanikan diri untuk nimba air. Di situ suara anak kecil udah gak ada.
Dan agak siangnya saya tanya ke tangga kosan itu, kontrakan itu. Dia bilang baru bangun. Dia paginya jam sebelum subuh dia belum bangun. Di situ baru tahu bahwa itu bukan manusia. Saya ceritain dan dia pun kaget. Sampai beberapa hari kemudian dia tinggalkan kontrakan itu. Pindah dia itu. Pindah. Setelah itu lama-lama aktivitas seperti biasa. Beberapa minggu kemudian saya kuliah lah biasa. Siang ada temen, kadang-kadang malam juga ada temen kumpul-kumpul di situ, makan-makan di situ. Ya seadanya aja zaman-zaman kuliah gitu. Kurang lebih 2 mingguan ada teror lagi. Waktu saya mau tidur, mau nonton TV, sekitar jam 11 mau jam 12 kurang lebih jam antara 11 jam 12 ada yang jebrodin pintu. Kayak pintu udah dikunci, tapi kayak orang gedor sekaligus dor. Di situ kaget, tapi kaget biasa awalnya. Saya kira ada teman saya datang. Biasanya ada teman saya kan datang kalau suka ya kayak gitulah kalau sama temen gitu. Ngagetin gitu. Saya buka pintu, tidak ada orang. Pelan-pelan buka pintu lagi, agak keluar ditengok, gak ada orang. Gak ada teman saya. Saya pikir teman saya namanya si Rifat yang sering ke situ. Tidak ada ternyata. Yang ada malah ada suara ketawa di atas pohon pisang. Yang dimana itu depan pintu. Di depan pintu itu kan ada pohon pisang sama pohon bambu. Di situ ada suara ketawa. Tengah malam, ketawanya kenceng. Dan saya langsung masuk ke dalam. Saya gak berani buka lagi. Saya baca-baca di situ. Saya masuk ke kamar, saya tutup pakai selimut sambil mau tidur. Setelah lama tidurlah malam itu. Malam itu tidur sampai pagi. Paginya yang biasanya saya bangun lebih pagi, di hari itu saya bangun agak siang jam 6. Karena saya pikir udah ada matahari dan sudah ada aktivitas orang. Barulah di situ sadar bahwa ini kontrakan udah gak beres gitu. Kenapa gitu? Terus lama-lama tidak ada kejadian apa-apa. Lama-lama saya aktivitas seperti biasa, tapi merasa gak nyaman mau pindah, tapi tidak ada yang murah semurah itu. Iseng-iseng saya tanya sama orang-orang yang udah lama di situ. Tanyanya secara gak langsung sih. Ngobrol-ngobrol ternyata di sini sejarahnya rumahnya bekas kuburan dulunya. Cuman dulunya ada sengketa antar keluarga, jadi rebutan gitu. Akhirnya oleh salah satu pemilik dibuatlah kontrakan. Dan si kontrakan itu, yang punya kontrakan itu namanya suka dipanggil Umi. Dia tangan kedua, dia udah beli jadi bukan dia yang bangun, bukan dia yang menggali kuburannya, yang mindahin kuburan, bukan. Tapi dia beli dari orang lain, ternyata begitu. Lama-lama bertahanlah selama kurang lebih 6 bulan lah di kamar kontrakan itu. Setelah 6 bulan, karena kontrakan yang sebelahnya lagi kosong, di sana saya anggap lebih bagus, saya minta pindah ke ibu kontrakan itu, si Umi itu, dan dibolehin. Si Umi itu baik banget sama saya. Kalau misalkan dia ke sana suka bawain makanan, suka nengokin apa yang kurang gitu. Dia tuh kayak seperti nganggap anak gitu sama saya. Baik banget. Karena biar saya betah, dibolehinlah pindah. Karena di kamar depan, di kontrakan yang pintu depan lebih terang, terus udah ada fasilitas tambahan, ada kasur. Kasurnya itu kasur jadul yang dari kapuk itu, tapi agak-agak si kasur kapuk itu kayak dingin gitu. Kalau dipegang tuh kalau kasur kan enak gitu. Kalau ini kasur ditidurinya dingin. Ke badan tuh gak enak. Kamarnya juga walaupun di sana lebih terang kamarnya, tetap aja dingin auranya. Tidur itu kayak di AC tapi nyecep ke tulang gitu. Sering sakit saya di situ. Sering sakit, sering masuk angin gara-gara dingin itu. Lama-lama saya nyaman di situ, di kamar kedua itu. Saya
berinisiatif untuk buka usaha. Di kontrakan itu? Kontrakan itu, buka usaha kecil-kecilan lah, minimal ada buat diri sendiri. Di bidang konveksi, karena di Kawalo kan pusatnya konveksi. Saya beli mesin jahit, 3 jenis, 3 biji, cari orderan lah. Di sana banyak orderan. Awalnya ada teman saya, karyawan lah, anggaplah karyawan 2 orang, termasuk saya yang bekerja di situ. Cuman jalan 2 minggu. 2 minggu kurang lebih, orderan udah agak ada lagi. Ya, jadi memang sejarahnya, kata orang juga, kalau orang kontrak di sini, ada yang sambil jualan, jual keliling, itu tidak ada yang jalan. Ujung-ujungnya dia keluar. Ujung-ujungnya ada juga yang baru rumah tangga, ujung-ujungnya dia pernah ada yang berantem di situ dan bercerai. Ada juga waktu kejadian di kamar tetangga, selama saya di situ kan gonta-ganti tuh. Ada yang lagi hamil muda, ngontrak di situ. Dan dia sering sakit, pernah pingsan. Sampai kesurupan. Itu lagi hamil muda. Lagi hamil muda siang-siang, dia aktivitas seperti biasanya, tiba-tiba lagi ambil jemuran, tiba-tiba pingsan. Tiba-tiba pingsan di bawah jemuran sekitar jam 4 sore. Sampai orang-orang di situ heboh. Lama-lama kesurupan tuh si orang hamil itu. Dan akhirnya dia pergi meninggalkan itu. Ada juga yang ngontrak di situ yang suami istri awalnya baik-baik saja. Usahanya lancar. Usaha kecil-kecilan lah. Terus berantem. Sampai ujung-ujungnya bercerai di kontrakan itu. Saya lanjut lagi usaha di situ. Yang mana si kontrakan yang kedua ini, pintu yang kedua ini, posisinya menghadap ke tanah lapang keluar. Posisinya ada di atas. Jadi si kontrakan itu posisinya, daratannya di daerah itu, daratannya tebing, bukit, perbukitan. Jadi di bawah ada rumah, di atas rumah sampai ke atas menumpuk, posisi menumpuk. Di bawah kontrakan itu ada sebuah sekolahan yayasan Islam yang mana kalau malam tidak ada aktivitas. Saya pulang kuliah tuh malam-malam, pulang kuliah sambil main lah, nggak sore-sore amat, sekitar jam 11. Ada kejadian lagi sebelum masuk ke kontrakan, sebelum masuk ke wilayah gang yang mau ke kontrakan itu kan gelap tuh. Itu kan perkebunan ya, semak-semak itu. Semak-semak itu. Saya lagi jalan, tiba-tiba malam Jumat, tiba-tiba ada pocong. Pocong yang mana si pocong itu lagi jalan enak-enak, pas mau masuk, tiba-tiba blek, tiba-tiba ada di depan motor. Di situ langsung saya balik badan. Saya tidak lanjutkan ke kontrakan. Saya takut. Saya balik lagi, saya tengok lagi ke belakang. Dia masih ada di situ berdiri. Waktu itu di malam Jumat. Terus jalan agak jauh, udah agak terang, lewat perempatan. Saya tengok lagi ke belakang, kedua kalinya. Dari kejauhan dia masih ada kelihatan samar-samar putih. Dan akhirnya saya di malam itu tidak jadi pulang. Saya pulang aja ke rumah teman saya. Di situ saya gemeteran, pulang ke teman saya ceritain kejadian itu. Rumah teman saya itu dekat dari kontrakan itu. Kurang lebih 5 menitan lah dari kontrakan itu ke rumah teman saya. Saya nginep di kontrakan, di rumah teman saya. Saya ceritain. Dia pun bilang bahwa di situ memang ada temannya yang pernah mengalami kejadian hal yang sama. Di tempat yang saya alami. Sama melihat dia pocong. Akhirnya tidak pulang malam itu. Dan paginya pun saya mau pulang, mau mandi. Was-was sampai minta ditemenin sama teman saya pagi-pagi. Pas begitu pulang ke kontrakan bersama teman saya, auranya agak-agak beda, kayak bau kamper gitu. Padahal saya tidak beli kamper. Di situ bau di kamar terutama. Akhirnya hari itu saya beraktivitas biasa, mandi dan siap-siap untuk kuliah. Selama beberapa minggu saya aktivitas seperti biasa, ambil orderan jahit,
beberapa hari jalan, ada orderan beberapa hari jalan. Setelah beberapa minggu itu, siangnya berangkat kuliah sambil saya nganterin orderan yang sudah selesai dikerjakan, yaitu orderan jahit. Dan malamnya, saya pulang kuliah selalu malam karena sambil main. Dan menjahit itu pekerjaan yang anggap sampingan. Sambil bawa orderan ke kosan, ke kontrakan. Jam 8 kurang lebih, saya pulang sendiri. Teman saya kebetulan lagi pada gak ada. Malam Sabtu, saya dikejar target karena hari Minggu harus setoran barang. Saya kerja sampai jam 12 malam. Saya terus kerja menjahit pakai musik. Nah, gimana lah kerja orang yang suka menjahit pasti tahu. Pakai musik, pakai mesin dengan kenceng karena kerja target. Sampai jam 12 saya ngantuk. Udahlah berhenti menjahitnya, dimatikan mesin, saya siap-siap bersih-bersih untuk istirahat. 12:30 saya istirahat, nyalakan TV. Waktu itu belum kayak sekarang ada TikTok dan lain-lain kalau sebelum tidur kan. Cuman ada TV. Waktu masih BBM. Cuma ada TV, saya nonton TV. Biasanya kalau saya mau nonton TV kan pakai timer di zaman dulu ya. Nanti lama-lama kalau udah waktunya tidur. Saya timer sampai jam 1. Dan saya udah mau ngantuk. Udah mau lep mau tidur. Tiba-tiba saya mau tidur baru lep gitu. Tiba-tiba mesin yang biasanya jarang saya pakai agak rusak. Tiba-tiba nyala sendiri. Si mesin jahit itu. Padahal si saklarnya udah dipencet. Tiba-tiba nyala sendiri. Sekitar jam 1. Saya kebangun dong kaget. Karena saya anggap siapa yang nyalain mesin. Padahal di posisi saya sendiri. Sedang tidak ada teman saya. Saya bangun, tengok tidak ada orang. Mesinnya memang nyala. Saya pikir dibuka pintu. Saya pikir itu teman saya masuk. Tapi pintunya dikunci. Saya matikan. Di situ saya gemeteran. Sendiri. Tidak bisa apa-apa. Mau keluar juga gelap. Karena kemarinnya, waktu-waktu sebelumnya dia pernah dihadang sosok pocong di jalan. Saya mau keluar, mau kabur dari rumah pun gak berani. Di situ benar-benar saya kayak ditekan, kayak di penjara dengan kayak apa ya? Tertekan sendiri di dalam kontrakan itu. Tertekan sendiri dalam kontrakan dalam keadaan yang mencekam. Mencekam, sangat menakutkan. Merinding gitu. Ke semua badan itu tidak bisa apa-apa. Mau ke kamar mandi juga saya gak berani karena pernah ada teror yang nimba sendiri sama anak kecil. Mau keluar juga gak berani karena di depannya ada kuburan. Mau diam di dalam juga menggigil. Ketakutan karena serem sama suasananya dingin, sunyi banget. Suasananya dingin, sunyi. Sampai saya tarik selimut sampai pagi. Jadi saya merenung sendiri sambil gemeteran menggigil dari jam 1 tengah malam itu sampai gelisah, tidak bisa tidur. Rasanya tuh gerah tapi dingin, ya gak karuan aja gitu. Sampai pagi, sampai subuh. Setelah subuh baru dengar adzan, ada suara sebelum adzan gitu, sholawat gitu. Baru saya mulai tenang. Mulai bangun, berani ke ruang tengah, minum, tapi gak berani ke kamar mandi. Sampai jam subuh itu, saya nyalakan TV menenangkan diri. Sampai akhirnya saya tenang sampai jam 6 pagi. Udah jam 6 pagi baru saya ke kamar mandi. Mau sholat lah walaupun kesiangan gitu. Tidak sampai di situ. Pas paginya di luar saya tiba-tiba disamperin tetangga. Tetangga itu entah ada masalah apa gitu, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba nyerang, marah-marah ke saya. Tetangga yang kontrakan satunya? Bukan kontrakan yang satunya malahan. Oh, tetangga mana dia? Tetangga
orang penduduk asli yang posisinya rumahnya di agak jauh situ. agak jauh, Oke. agak bawah, tiba-tiba datang si teteh-teteh ya, mbak-mbak gitu, marah-marah, gak jelas. Tuh. Dia bilang, ini kontrakan jalannya lewat tanah saya. Sambil dia nunjuk-nunjuk, ini batas tanah saya, ini batas tanah saya, ini jalan lewat sini. Harusnya kamu tahu diri, pokoknya gak jelas tiba-tiba. Gitu. Seharusnya kan kalau ngomong kayak gitu bukan sama saya yang ngontrak, gitu, sama orang yang punya. Iya. Aneh juga tiba-tiba marah-marah, gak ada angin, gak ada hujan gitu. Kalau misalkan benci sama saya, masalahnya apa? Iya benar. Gitu, gak jelas juga tuh orang. Setelah itu, saya laporan ke ibu pemilik kontrakan itu yang suka disebut Umi. Tapi si ibu itu tiba-tiba langsung datang, baik, nyamperin saya sambil menenangkan. Dan ngasih makanan lah gitu kan, baik orangnya, baik banget kayak ke anak sendiri gitu. Sampai diselesaikan masalahnya sama si tetangga itu. Pada hari itu selesai. Tapi setelah si ibu itu pergi, besoknya lagi dia ada lagi tuh masalahnya. Masalahnya ini masalah listrik. Masalah listrik kan listriknya memang si tetangga itu yang walaupun rumahnya asli orang situ, rumahnya bukan ngontrak, listriknya nyambung ke rumah kontrakan si Umi ini. Masih nyambung. Jadi dia gak punya meteran sendiri. Yang gak punya meteran dia? Tetangga itu bukan kontrakan. Tuh. Waktu zaman dulu kan gak seperti sekarang banyak bantuan gitu. Belum ada, jadi dia belum punya. Oke, nyambung gitu ya. Nyambung gitu ke kontrakan. Tiba-tiba dia marah-marah, seharusnya dia tuh kan dia yang numpang ke kontrakan, tapi dia marah-marah, dia mau menguasai listrik itu buat dia sendiri. Kan gak jelas tuh orang. Iya. Tapi saya gak bisa ngapa-ngapain loh. Saya itu punya orang lain, saya cuma ngontrak gitu. Akhirnya saya laporan lagi. Intinya dia mau listriknya dikuasai sendiri, bukannya mau masang sendiri. Akhirnya saya panggil ibu kosan lagi masalah listrik, biar ibu kosan yang menyelesaikan. Malam itu terjadi kurang lebih berapa malam? Jumat, malam Minggu. Malam Minggu kebetulan saya tidak jalan sama teman-teman saya karena saya masih kerja target buat hari Minggunya, buat mengerjakan pekerjaan jahitan itu, konveksi itu. Saya dari sore malahan kurang lebih dari jam 4 kejar target ngerjain pekerjaan, menjahit dan lain-lain. Terus kurang lebih jam 8 malam tiba-tiba si posisi menjahit kan si pintu luar tuh saya bukain. Karena biar ada angin. Biar adem lah gitu kan, kalau ngejahit kan gerah dari panas dari mesin sama biar keluar debu-debunya. Saya bukain tuh pintu, bukain dikit aja, nggak bukan gede-gede banget. Kurang lebih jam 8, setengah 9, tiba-tiba tuh pantong jebrot sendiri, nutup. Saya kaget tuh ngejebrotnya tuh yang keras banget. Saya pikir kalau ada pintu ngejebrot gitu biasanya ada teman saya. Saya tengok lagi keluar, kagak ada teman. Tengok lagi keluar, kagak ada teman. Saya bukain lagi, saya kerja lagi. Dibiarin aja, diabaikan. Setelah setengah jam dari itu, jebrot lagi si pintu itu. Dari situ baru sadar bahwa ini gangguan, dia gak suka sama aktivitas saya. Saya bukain lagi tuh pintu. Bukain lagi pintu, tapi ditengok pelan-pelan. Dan dari depan pintu itu kan ada kuburan tuh. Ada sosok putih melayang, sosok putih yang melayang tapi gak jelas. Kayak ngepep orang. Kalau zaman sekarang ngepep ya. Kayak ngepep orang, ada semburan asap dari wilayah kuburan yang sedikit itu. Jadi si makamnya itu kurang lebih ukuran segede buat rumah lah gitu. Segede kapling gitu. Keluar asap ke atas. Kayak orang ngepep. Jadi kayak rokok tapi agak banyak. Saya kaget itu, merinding sini. Jadi ngelihat asap tapi deg, itu rasanya ke hati itu agak ada merinding. Di situ baru sadar bahwa saya digangguin malam itu.
Dan saya tutupin pintu. Saya bingung juga, ini kerjaan harus selesai. Kurang lebih harus selesainya itu kalau normal jam 12-an. Tapi serem juga di luar. Akhirnya saya memaksakan diri, diabaikan, ditutup pintu, dikunci. Dan saya mengerjakan pekerjaan itu. Sampai jam 11 kurang lebih. Udah mau selesai sekitar 10%-an lagi. Tiba-tiba lampu mati. Yang biasanya lampu si KWH turun, biasanya nggak seharusnya turun. Ya. Harusnya kuat. Karena itu 2200 watt listriknya. 2200 watt. Masih meteran belum token. Harusnya kuat. Karena pemakaian cuma mesin 3, itu pun yang dipakai cuma 1, kan yang ngerjain cuma 1 orang, saya. Dan tetangga juga tidak ada apa-apa yang nyambung listrik itu. Kontrakan sebelah juga tidak ada mesin-mesin yang berat. Walaupun ada juga harusnya kuat. Karena udah ditambah tegangan 2200 watt. Tiba-tiba mati. Saya kaget, yang mati cuma saya sendiri. Ada apa ini gitu. Saya tengok keluar, agak pelan-pelan, hati-hati karena jam 11 malam, karena di luar mau ke nengok ke meteran listrik itu, saya pasti melihat makam. Buka pintu pasti melihat makam. Saya pelan-pelan sambil bawa senter dari handphone. Tiba-tiba ada asap itu, ada lagi persis di depan saya, deket pojokan rumah kontrakan itu yang ada meterannya. Pas saya mau jetrekin meteran, ada di situ si asap itu yang menggelembung segede manusia. Buset, banyak juga berarti. Iya, menggelembung setinggi manusia kurang lebih. Saya kaget di situ, jetrekin sekaligus sambil lari ke dalam. Dari situ saya nggak berani nyalain mesin lagi. Di situ saya mengurung diri, tidak berani keluar sampai pagi, dan kerjaan pun tidak diselesaikan. Di malam itu saya selesaikan. Pagi-pagi sekitar jam 6 setelah selesai sholat dan tidak tidur di malam itu. Saya selesaikan pekerjaan di pagi hari karena sudah tidak berani lagi mengerjakan di malam hari. Selama di situ banyak sekali gangguan-gangguan lainnya yang tidak bisa diceritakan. Itu pengalaman ngontrak pertama dan banyak gangguan-gangguan. Saya bertahan di situ karena tidak ada pilihan lain. Karena murah ya. Karena murah itu. Bener-bener. Karena semuanya masih mengandalkan orang tua sih, harus jadi biar hemat lah dicukup-cukupin lah duit yang buat jajan itu. Akhirnya tidak lama kemudian, setelah 2 tahun selesailah kuliah dan wisuda. Saya pun mau keluar dari kontrakan itu dan dijual barang-barang seperti mesin. Saya berhenti juga konveksi itu karena tidak ada penghasilan yang gimana-gimana dari usaha itu. Padahal seharusnya ada lah minimal buat diri sendiri. Cuman ada membantu buat ganti listrik doang selama di situ. Setelah saya keluar dari situ, pulang ke orang tua, barang-barang dijual semua. Rumah itu dijual sama pemiliknya. Jadi ketika saya udah pindah, yang ngontrak mungkin pemiliknya udah capek. Yang ngontraknya gonta-ganti. Akhirnya dijual. Dia ditawar-tawarin, dipasangin iklan. Nah, berarti pas abang terakhir pindah di sana, tahunya dijual tuh dari mana? Tahu dijual itu karena dia si Umi itu ngomong ke saya, kalau ada yang mau beli, batu tawarin. Sama di posting juga di Facebook waktu itu sama orang lain. Saya juga melihat postingannya, sama ditempelin tulisan rumah ini mau dijual. Oke. Nah bang, yang mau saya tanya nih, yang tadi suara nimba nih, yang baru pertama kali nih datang, kan itu ada suara anak kecil juga. Nah yang si ngontrak ini punya anak kecil nggak yang di sebelah sananya? Yang di sebelah sana kan baru menikah. Oh, baru menikah? Ya, pengantin baru istilahnya. Belum punya anak kecil, dan kan saya sudah tanya juga sama dia. Dia tidak melakukan yang saya dengarkan suara timba. Dia tidak nimba.
dan tidak ada anak kecil. Oke. Nah, tapi abang tahu nggak bang, cerita di daerah situ nih, di sumur itu, apakah dulu pernah ada anak kecil yang kejebur atau apa gitu bang? Pernah dengar nggak cerita-cerita gitu? Cerita itu memang saya tanya sama tetangga yang satunya yang agak di atas itu rumahnya. Dia itu kan saudaranya pemilik kosan. Saya tanya ke dia pelan-pelan, tapi dia seperti menyembunyikan. Dia jawabnya yang nggak jelas gitu, jadi mengabaikan atau mengalihkan pembicaraan. Saya tanya, saya ceritain bahwa saya mendengar dengan jelas suara anak kecil menangis dan suara orang nimba di situ. Oke. Oh, tapi berarti dia kayak ada yang ditutup-tutupin ya bang ya? Ditutup-tutupin, jadi malah mengalihkan pembicaraan. Iya. Nah, kalau untuk dulunya di bekas kuburan ya katanya kan? Dulunya bekas kuburan. Nah, kenapa kuburan yang di depan pintu abang tuh yang kedua nih, itu kenapa dia nggak diratain sekalian gitu bang? Karena beda pemilik tanahnya. Oh, udah beda tanah. Iya, karena si tadinya itu tanah milik keluarga. Sejarahnya. Terus dibagi-bagi. Dibagi-baginya itu tidak adil, ada persengketaan. Hingga akhirnya yang pemilik yang ada kuburannya itu dibiarkan. Kuburannya masih kuburan keluarga katanya. Yang dibangun kontrakan ini dibuatkan kontrakan. Oh, berarti beda kepemilikan nih ya? Beda kepemilikan. Dan katanya masih ada yang tersisa belum keangkat di bawah rumah itu. Oh, maksudnya masih ada jenazah di situ? Iya, di situ kan kuburan. Jenazahnya diangkat, dipindahin. Dan masih ada yang tersisa. Ada yang belum dipindahin? Belum dipindahin, ada lebih dari satu. Tapi gede nggak bang? Itu maksudnya lapaknya itu yang dulu bekas kuburan besar atau cuman seinian rumahnya aja? Yang dibangun rumah ya segede rumah itu karena bagian hak dia tuh yang segede dua rumah itu. Nah yang sisa kuburan cuman yang di depan abang itu doang? Di depan sama yang di depan kamar yang kedua kali saya pindah, sama yang pertama kali saya masuk tadi. Yang tebing itu, yang ada pohon bambu sama pohon pisang. Di situ juga ada kuburan. Jadi ibaratnya dikelilingi kuburan. Dan jalan yang sering saya lewatin juga itu bekas kuburan katanya. Berarti emang benar-benar dulunya tanah kuburan ya bang? Benar-benar dulunya tanah kuburan. Iya. Nah kalau untuk tadi yang sosok asap nih bang, yang abang lihat putih banget yang gede, itu munculnya dari dalam kuburannya atau cuma dari atas-atasnya gitu bang? Dari dalam makam keluarga itu. Berarti dari situ muncul gitu? Iya muncul. Kan jelas banget kalau buka pintu, jelas banget itu makamnya. Dan si makam itu cuman pakai batu-batu gitu, gak pakai batu dulu ya. Cuma pakai batu-batu dan memang ada lampunya walaupun gak terang. Sengaja dilampuin karena katanya biar gak serem. Tapi tetap aja walaupun pakai lampu juga bukan lampu-lampu yang terang sih waktu lampu ayam ya. Lampu zaman dulu lah gitu. Yang kuning-kuning gitu. Iya. Kalau menurut saya mendingan gak usah pakai lampu. Malah lebih kelihatan horor sih kalau. Dan itu jelas banget keluar asap dari situ. Gak cuma sekali berarti tadi itu asap tadi ya? Iya. 2 kali sama yang pas keluar waktu mau nyalain lampu. Tapi yang asap itu munculnya dari satu kuburan doang atau yang beda-beda gitu dia tempatnya? Dari satu kuburan. Satu kuburan ini aja berarti yang keluar asap ini? Iya, dari kuburan dewasa. Itu asap apa itu? Kan kuburannya ada dewasa sama anak-anak. Iya, tadi yang dewasa 3 ya. Sisanya anak-anak itu katanya itu kuburan keluarga gitu. Katanya kuburan keluarga. Oke. Gila, ngeri amat tuh di dalam, dari muncul asap begitu, lagi ngapain itu di dalam? Lagi nge-vape apa gimana kan? Kita nggak tahu. Oke. Nah bang, kalau yang tadi suara kuntilanak nih, kan tadi di atas pohon, suaranya dari atas pohon lah ya? Iya. Pernah nampakin nggak bang dia bang? Pernah. Iya. Pas lagi di mana? Itu kan waktu buka pintu, kalau yang waktu kontrakannya pertama, buka pintu langsung kebun itu. Ada pohon pisang sama pohon bambu. Nah, yang paling sering itu dari pohon bambu.
dia tuh sering ada suara kayak pertamanya kayak cekit, kayak pohon bambu beradu gitu. Ya. Pertama cekit, lama-lama jadi ketawa. Dan saya pernah melihat sosok hitam. Jadi plug hitam, tapi sekolebat gitu. Cuma sedikit lah ya. Iya, tapi kalau misalkan makhluk-makhluk kayak burung kayak gitu, kan ke kitanya nggak ada energi. Kalau ini ada energi, Kayak kaget ser ya. gitu. Iya, benar-benar. Ada merinding, Oke. kayak masuk ke tubuh kita. Gitu. Iya. Kalau nggak ada apa-apa, biasanya nggak begitu. Saya bisa merasakan, bisa bedain. Nah, kalau tadi sosok pocong ini berarti bukan pas di rumahnya nih Bang ya? Yang dihadang itu? Yang dihadang itu di jalan sebelum masuk rumah. Sebelum masuk gang kontrakan. Agak jauh apa dekatan? Gak jauh-jauh amat. Oh, gak jauh amat. Deket. Jadi pas mau masuk ke kontrakan itu, ke gang kontrakan itu, ada yayasan yang tadi saya bilang. Jadi deket yayasan itu yang di sampingnya pas mau belok itu yayasan itu, tapi selalu gelap kalau malam, nggak tahu kenapa. Dan di sebelah jalannya itu, di seberangnya itu tanah kosong, semak-semak. Kadang-kadang suka numpuk sampah, orang buang sampah sembarangan di situ. Waduh. Nah, ini kan sering dijadiin ini nih, maksudnya jadiin base camp lah ya. Kayak apa teman-teman abang ngumpul. Nah, teman-teman abang pernah ada yang ngalamin horor nggak di kontrakan itu? Ada. Apa yang dialamin? Yang sering dialami ya di sumur. Suara sama, ya suara cekit-cekit, sama dia pernah melihat anak kecil juga yang jalan-jalan di pinggir sumur itu, apa namanya? Iya, yang mulut sumur ya. Yang buletannya itu berdiri di situ. Sosok anak kecil, teman saya melihat. Oh, pernah ada yang lihat seperti itu. Oke. Nah, berarti kemungkinan besar ya pernah ada kejadian nih di sumur ini nih. Entah anak kecil kejebur. Karena kan tadi kayak yang si saudaranya ini kayak nggak mau cerita full ya. Maksudnya kayak ada yang ditutup-tutupin ya. Nah, itu kemungkinan besar mungkin. Nah, itu tadi karena suara anak kecilnya ini sama sosok anak kecil itu ya bekas kejebur di situ. Saya juga berpikiran seperti itu. Benar-benar. Yang saya pikirin pasti dulunya ini ada tragedi anak kecil masuk. Oh iya, benar-benar. Tapi sumurnya tinggi nggak Bang? Kalau ini sebadan apa semana tingginya? Sepuser. Oh, kalau kita berdiri sepuser gitu ya. Si sumur itu keseringan kering sih. Padahal itu sumur dalam banget, lebih dari kata si ibu itu juga 11 meter lebih. Tapi dia kalau nggak hujan lebih dari 3 hari udah gak ada airnya. Cepat surut ya. Cepat surut karena posisinya kan tebing, itu menanjak gitu, tebing pegunungan gitu. Jadi sering gak ada airnya, sering kosong. Kalau misalkan udah gak ada airnya, mau gak mau saya ambil dari tempat lain. Oh, tapi berarti kalau untuk keperluan mandi dari sumur itu? Kalau lagi ada, alhamdulillah lagi dari sumur itu. Kalau lagi gak ada airnya, dari tempat lain. Oh, berarti emang benar, maksudnya sumurnya buat keperluan ya? Iya. Kirain di nggak ada sanyo sih soalnya sih. Nggak ada, soalnya mau dikasih sanyo juga katanya sering surut airnya, jadi percuma. Iya. Dan di kamar mandi itu, di wilayah dapur itu, wilayah sumur, lampunya tidak ada yang awet. Mati mulu. Saya sering ganti, entah itu konslet, entah itu putus lampunya. Kadang-kadang tiba-tiba kabelnya putus di tengah gitu. Pokoknya nggak pernah awet. Jadi nyala sehari, semalam 2 malam. Mati lagi. Kesananya mati lagi, keseringan gelap. Mungkin ada yang nggak mau disorot lampu nih, biar gelap mulu jadinya. Iya. Kadang-kadang baru beberapa hari diganti, tiba-tiba si pitingnya itu karatan. Waduh. Aneh juga.
Tapi di situ juga tadi yang tetangganya yang ngeselin tuh yang tiba-tiba ngamuk. Iya, tiba-tiba ngamuk dah. Ngamuknya sama yang punya yang kontrak di situ lagi. Dia sering kayak gitu sebenarnya. Oh, ya mungkin gara-gara dia nih orang nggak betah juga nih. Salah Orang di situ satunya ya. iya. Mungkin ada yang ditegor lagi kayak tadi abang kan. Untung abang mungkin kuat jadi tahan. Mungkin kalau yang lain kan tegur gini kok mendingan kabur lah gini. Saya kuat karena saya anggap itu tantangan. Karena waktu masih kuliah kan selalu cari eksperimen. Iya benar. Saya anggap tantangan. Oke, terima kasih banyak nih Bang Putra. Sama-sama. Udah berbagi kisah yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin nih buat kalian yang pengen ngirim cerita juga seperti Bang Putra di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Putra juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.